Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke Amerika Selatan. Nah, tepatnya di daerah kawasan di Peru ya, pusatnya ada di situ. Dan kita akan ngobrolin tentang sebuah kekaisaran atau kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Inca. Nah, atau Tawantinsuyu, yang artinya adalah negeri 4 wilayah. Ini adalah kerajaan yang letaknya sekarang ada di Peru ya. Nah, ini ada di mulai tahun 1438 sampai 1533, jadi sekitar 100 tahun. Nah, kalau ngobrolin tentang kerajaan atau kekaisaran Inca, nah ini dimulai dari kerajaan Cusco ya. Nah, sekitar tahun 1200 yang dipimpin oleh Manco Capac. Nah, kerajaan kecil ini kemudian berkembang di bawah Pachacuti Yapanui dengan memperluas wilayah kerajaan. Terus kemudian putra mahkota penerusnya yaitu Tupac Inca Yupanqui. Nah, ini mulai memimpin perluasan ke wilayah utara dengan menaklukkan Huanca. Terus kemudian ada Nazca, kerajaan Cimor, dan tahun 1470 ya. Nah, kemudian memperluas lagi wilayahnya ke selatan dengan menaklukkan Chiribaya. Nah, kerajaan Aymara dan sisa kerajaan Kula dan Lupaka setelah dirinya diangkat menjadi kaisar Inca ya, ini juga ikut ditaklukkan. Nah, ia juga memimpin ekspedisi ke Samudra Pasifik sekitar tahun 1448. Nah, kemudian menjelajahi Kepulauan Galapagos dan Pulau Pascha. Nah, terus kemudian untuk ngobrolin tentang agama, nah suku Inca ini menyembah banyak dewa. Di antaranya adalah Viracocha. Nah, ini merupakan dewa yang menciptakan semua makhluk hidup. Terus kemudian ada Apu Ilapu, ada merupakan dewa hujan dan berdoa saat mereka membutuhkan hujan ya. Inilah yang dilakukan. Terus kemudian ada Ayarkaci, dewa temperamen yang kuat menyebabkan gempa bumi. Terus kemudian ada Ilapa, ini merupakan dewa petir dan guntur. Terus kemudian ada Inti, ini merupakan dewa matahari dan juga dewa pelindung kota suci Cusco, rumah matahari ya. Terus kemudian ada Kuichi, ini adalah dewi pelangi yang terhubung dengan kesuburan. Ada Mama Kila, ini adalah istri Inti yang disebut juga sebagai ibu bulan. Kemudian ada Mama Ochlo. Nah, ini adalah dewi bulan yang mengajari wanita menenun kain dan membangun rumah. Terus kemudian ada Manco Capac. Nah, ini dikenal sebagai karena keberaniannya ya, dan dikirim ke darat untuk menjadi raja pertama suku Inca. Kemudian ada Pachamama, dewi tanah dan istri Viracocha. Ada dewi laut atau Kuchamama. Terus kemudian ada Shachamama, berarti pohon induk atau dewi berbentuk ular berkepala dua. Terus kemudian ada Yakumama, berarti induk air diwujudkan sebagai ular. Ketika sampai di darat dia berubah menjadi sungai besar ya. Nah, kalau ngobrolin soal bahasanya, bahasa dari kerajaan Inca ini terdiri dari 4 suyu. Nah, bahasa resminya kerajaan adalah bahasa Quechua, walaupun ada sekitar 700 bahasa lokal yang digunakan. Jadi ini semacam ada suku-suku yang dipersatukan ya di bawah kerajaan Inca. Terus kemudian ada suku Inca ini, masalah agamanya ini melakukan pemujaan atas dewa-dewa dan juga melakukan pengorbanan nyawa maksudnya ya. Nah, kebudayaan dari orang Inca ini adalah Capac Raimi atau perayaan Akbar Dewa Matahari. Nah, perayaan ini dilakukan di Cusco selaku ibu kotanya ya. Dan pada perayaan kaisar mempersembahkan secangkir emas bir yang dianggap suci dan menyembelih seekor lama ya. Lama ini adalah semacam ini unta ya. Nah itu, terus kemudian warnanya putih.
Nah, perayaan ini bertujuan untuk meminta bantuan dan perlindungan dari Dewa Matahari inti. Kemudian untuk arsitektur bangunan penduduk Inka ini terbuat dari bata. Benteng dan jalan pun sudah dibangun untuk melindungi kota. Kemudian pakaian penduduknya itu terbuat dari bulu dan ini ya, kipas yang ditenun. Sedangkan alat-alat rumah tangga terbuat dari tanah liat. Oke guys, ngobrolin soal mata pencarian. Nah, orang Inka ini umumnya ya petani lah sama peternak. Pertanian itu di sana memanfaatkan lahan yang berundak dengan menanam jagung, kentang, dan sayur mayur. Jadi ini merupakan sesuatu yang sesuatu yang dilakukan dan menjadi fakta yang ada di sana. Sementara apa saja sih penemuan yang diciptakan oleh bangsa Inka yang masih bermanfaat hingga saat ini? Nah, ini nih ya. Yang pertama, ini ternyata bangsa Inka sudah membuat pertanian dengan terasiring yang efektif. Bangsa Inka ini tinggal di pegunungan Andes yang curam. Nah, masalahnya mereka itu nggak punya lahan yang rata ya untuk bertani. Tapi mereka itu bisa mengatasi masalahnya dengan cerdik, dengan mengembangkan pertanian terasiring ya. Terus kemudian ada ini ya, caranya lagi bertani di lahan miring seperti ini ya. Yang pertama harus dilakukan dengan membuat dinding penahan batu. Batu bisa menyerap panas di siang hari dan memancarkan panas kembali di malam hari. Ini berguna agar tanaman tidak membeku ya. Ya, karena kan tempatnya sangat tinggi. Kemudian bangsa Inka menciptakan teknik pengeringan beku ya agar makanan tahan lama. Nah, di dataran tinggi ini membuat bangsa Inka menjadi kreatif ya. Mereka memanfaatkan suhunya yang beku itu di malam hari untuk membekukan makanan. Lalu makanan itu akan dipanggang di bawah suhu matahari di siang hari. Nah, Cuno adalah kentang beku kering yang berhasil dikembangkan oleh bangsa Inka. Dan di sini ini ajaibnya ya, Cuno berhasil tahan lama dan bisa bertahan di gudang sampai 4 tahun ya. Padahal ini kentang itu kan berbahaya ya kalau dimakan dalam kondisi yang sudah keluar keluar akarnya. Terus kemudian mempunyai sistem pengiriman pesan yang canggih dan cepat ya. Nah, bagaimana cara kekaisaran Inka itu berkomunikasi dan mendapatkan pesan dengan cepat? Nah, mereka membangun tambo ya, ini fungsinya ada di bangunan yang ada di sepanjang jalan. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat tinggal personel negara dan menyimpan catatan penting bangsa Inka, memiliki sistem relay dan mempekerjakan kurir yang dikenal sebagai kaskuis. Nah, ini adalah pelari yang gesit, terlatih dan memiliki fisik yang bugar. Mereka akan berlari dari satu tambo ke tambo yang lainnya untuk mendapatkan pesan penting. Dan ini sistem relay ini, pesan yang itu bisa menempuh jarak 150 mil atau 250 km per hari. Nah, ini sangat cepat kan. Nanti kemudian ada bangunan mereka terbuat dari batuan yang kokoh ya. Bisa dibayangkan daerah sana itu merupakan daerah yang sangat rawan dengan adanya gempa. Makanya bangunan yang di sana itu sangat sangat canggih dan kokoh ya. Terus kemudian bahkan tidak ada selembar kertas pun yang ternyata bisa terselip ya. Terus kemudian salah satu peninggalan berikutnya adalah Machu Picchu. Nah, ini merupakan salah satu yang sangat spektakuler dan bisa menemukan jembatan gantung yang terbuat dari serat alami yang menghubungkan antara dinding satu dengan yang lainnya ya. Nah, jembatan yang kayak gini ini memang sangat mengerikan ya, tapi ini merupakan satu-satunya cara bagi bangsa Inka untuk menyeberang dari satu gunung ke gunung yang lainnya dengan cepat. Nah, jembatan tali ini dibuat dengan menenun serat alami menjadi benang lalu dijalin menjadi tali yang lebih besar. Nah, sekitar 5 abad yang lalu apa bisa membuat jembatan yang canggih seperti sekarang ini kalau enggak dibuat
jembatan yang dari serat serat alami. Terus kemudian bangsa Inka ternyata bisa mengembangkan sistem hidrolik yang maju atau pengairan ya. Bangsa Inka ini sangat maju ya bidang teknik sipil dan sistem hidrolik. Nah, membangun saluran air termasuk juga kanal air mancur dan sistem drainase ini juga ternyata sudah dimiliki. Ya tentu aja tujuannya apalagi kalau nggak pertanian dan menyediakan air di setiap penjuru kota yang ada di daerah Inka. Nah guys, itu tadi sekilas tentang kerajaan Inka yang ada di Amerika Selatan. Dan terima kasih udah gabungan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.